Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangkaian video pembelajaran ikatan kimia, kita sudah memasuki seri ketiga, yaitu tentang ikatan ion. Nah, kali ini Bude berharap kalian tetap memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak masih ingatkah bahwa unsur yang paling stabil adalah unsur golongan gas mulia? Nah, ini ya. Ini adalah unsur-unsur yang paling stabil. Nah, bagaimana unsur yang lain? Bagaimana unsur yang ini, Bu? Unsur yang lain yang ada di alam semesta itu sebenarnya juga memiliki kecenderungan untuk membentuk konfigurasi elektron yang stabil, yaitu konfigurasi elektron yang dimiliki oleh gas mulia. Nah, atom-atom tersebut berusaha mencapai konfigurasi oktet atau duplet dengan cara berikatan dengan atom-atom lainnya. Nah, ikatan yang terjadi antara atom yang satu dengan atom yang lainnya membentuk senyawa seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, ini ada atom-atom. Nah, dia ingin seperti gas mulia. Caranya yaitu dengan berikatan dengan atom lain, sehingga membentuk senyawa. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis ikatan kimia. Ikatan kimia bisa digolongkan menjadi tiga, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, nanti kita hanya akan belajar pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk tentang ikatan ion, yang harus kita pahami dulu terlebih dahulu adalah pembentukan ion. Namanya saja ikatan ion. Berarti kita harus belajar dulu tentang apa itu ion. Nah, ion itu terbentuk jika suatu atom atau unsur menerima atau melepas elektron. Nah, jika suatu unsur atau atom itu melepas elektron, maka akan terbentuk ion positif, dan sebaliknya jika suatu atom menerima elektron maka akan terbentuk ion negatif. Tidak boleh terbalik ya. Jadi jika melepas elektron terbentuk ion positif, dan jika menerima elektron terbentuk ion negatif. Nah, sekarang yang pertama kita akan mempelajari pembentukan ion positif. Nah, ini ion positif itu terbentuk jika suatu atom melepas elektron. Kemudian ion positif itu terbentuk dari terbentuknya ion positif itu jika jumlah elektron valensinya sedikit, sehingga dia cenderung lebih mudah melepas elektron supaya terbentuk konfigurasi oktet. Bagaimana, Bu, kok masih bingung? Kita langsung saja kita masuk ke tabel, nanti insya Allah pasti lebih paham. Nah, kita akan coba ini, ada natrium, jumlah elektronnya 11. Kita cari dulu konfigurasi elektronnya. K diisi berapa? 2, L diisi 8, dan M diisi 1. Nah, coba perhatikan di sini. Elektron valensi dari Na hanya 1. Nah, kita lihat di sini. Atom dengan jumlah elektron valensi sedikit cenderung melepas elektron supaya bisa oktet. Nah, berarti yang satu ini nanti akan dilepas oleh Na. Yang dilepas berapa? 1 elektron. Nah, sekarang ketika Na sudah melepas 1 elektron,
dia berubah menjadi ion apa? Ion positif. Karena yang dilepas hanya satu, sehingga lambangnya adalah Na positif. Nah, tidak perlu ditulis satunya ya. Nah, setelah melepas satu elektron, ini hilang kan, dilepas. Sekarang bagaimana konfigurasinya? K2, L-nya 8. Nah, 28. Ini mirip siapa ya? Tadi kan kita sudah belajar. Coba kita lihat lagi yang ini. 28, mana? Oh, ini ternyata mirip dengan punyanya Ne. Sehingga gas mulia yang sesuai adalah Ne. Nah, inilah proses pembentukan ion positif. Jadi melepas elektron valensinya. Kita coba lagi, Bung. Oke. Mg. Jumlah elektronnya 12. Kita cari konfigurasinya. K diisi 2, L diisi 8, dan M diisi 2. Nah, elektron valensinya 2. Sedikit kan? Nah, sehingga dia cenderung dilepas supaya nanti oktet. Nah, berapa yang dilepas? 2. Bagaimana bentuk ionnya? Mg. Berapa yang dilepas? 2 positif. Nah, yang sesuai sama Mas Ne. Nah, jadi intinya pelepasan elektron itu supaya atom yang bersangkutan memiliki konfigurasi elektron oktet atau duplet, memiliki konfigurasi elektron seperti miliknya unsur-unsur gas mulia. Boleh kita coba satu lagi, ada aluminium. K isinya 2, L isinya 8, M isinya 3. Elektron valensinya 3. Berapa elektron yang dilepas? Ya 3. Nah, bagaimana lambangnya? Al, 3 positif. Nah, inilah proses pembentukan ion positif. Bisa ya anak-anak? Jadi ion positif itu terbentuk jika suatu atom melepas elektron. Nah, bagaimana dengan pembentukan ion negatif? Kebalikannya, ion negatif akan terbentuk jika suatu atom justru menerima elektron dari atom lain. Nah, jadi ketika mendapat tambahan elektron, dia berubah menjadi ion negatif. Nah, atom-atom yang elektron valensinya bagaimana, Bu, yang cenderung menerima elektron? Atom-atom yang jumlah elektron valensinya banyak itu lebih mudah menerima elektron daripada harus melepas. Baik, kita coba F. K diisi 2, L diisi berapa? 7. Nah, elektron valensi dari F coba kita lihat berapa ini? 7. Banyak ya. Kalau mau melepas 7 itu sangat sulit karena terlalu banyak, sehingga dia lebih mudah untuk menerima. Oh, maaf, ini belum saya ganti. Berarti jumlah elektron yang diterima. Nah, F elektron valensinya 7. Berapa elektron yang harus dia terima supaya mirip dengan gas mulia? Supaya mirip dengan gas mulia itu kan elektron valensinya 8. Berarti dia membutuhkan 1 elektron. Ya, sampai sini paham ya? Bentuk ionnya bagaimana? F negatif. Konfigurasi elektronnya setelah menerima 1 elektron adalah 2, 8. Ini. Kita lanjut. O, 2, L-nya
6. Berarti membutuhkan berapa? Iya, 2, betul. Bentuk ionnya U. Mudah ya anak-anak. Coba ada P15, K-nya 2. Elektron valensinya 5, supaya bisa 8 berarti membutuhkan 3. Sehingga bentuknya nah, mirip siapa ini? Kita coba cari mirip siapa ya? KLM. KLM. Oh, ini mirip dengan punyanya AR. Nah, inilah cara membentuk ion, baik ion positif maupun ion negatif. Nah, bisa ya? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yaitu tentang ikatan ion. Nah, anak, apa itu ikatan ion? Nih, ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron antara atom yang membutuhkan dan atom yang melepas elektron. Jadi ada yang menerima, otomatis kalau ada yang menerima berarti ada yang melepas. Nah, kemudian ikatan ion ini terbentuk dari atom logam dan non logam. Jadi yang satu logam dan yang satunya non logam. Nah, sekarang Dewi akan menjelaskan bagaimana pembentukan ikatan ion. Contoh yang pertama kita ambil adalah garam dapur. Nah, garam dapur kenal ya? Garam dapur itu ternyata rumus kimianya NaCl atau natrium klorida. Nah, kita cek dulu apakah betul terbentuk dari atom logam dan non logam. Coba kita lihat Na. Na, apakah dia logam? Di mana Na? Nah, ini. Ah ya, Na adalah logam ya, ini metal. Nah, kemudian Cl sekalian Bu. Cl di mana letaknya? Kita cari. Cl di sini. Nah, di sini ini adalah non logam. Dulu kita sudah belajar yang di sini non logam, sedangkan yang di sini adalah logam. Nah, berarti betul. Na adalah logam, kemudian Cl adalah non logam. Nah, sehingga ikatan yang terjadi adalah ikatan ion. Nah, berikutnya kita lihat Na, nomor atomnya, jumlah elektronnya berapa? 11 nih. Kemudian Cl berapa? 17 ya. Nah, kita cari konfigurasinya dulu. K diisi berapa ini? 2, L diisi 8, M diisi 1. Coba kita lihat, elektron valensinya hanya 1, sehingga Na ini nanti dia akan cenderung melepas berapa? Ya, 1 elektron. Nah, supaya nanti oktet begini kan kalau dilepas. Nah, kemudian Cl, K ada 2, L 8, dan M nya 7. Kita lihat berapa ini? 7. Supaya oktet dia hanya membutuhkan apa? 1 elektron. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang
kita akan menggunakan struktur Lewis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita tulis di sini. Na, elektron valensinya 1. Di sini ya, 1. Kemudian ditambah Cl, berapa elektron valensinya? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Na ini dia harus melepas 1. Dan Cl dia membutuhkan 1. Nah, jadi ada 2 unsur, yang satu harus melepas 1 dan yang satu membutuhkan 1. Wah, kebetulan sekali ya kan? Yang satu butuh 1, yang satu juga kelebihan 1, melepas 1. Nah, sehingga Na bilang, ya sudah Cl, elektronku boleh kamu pakai. Kira-kira begitu ya. Nah, elektron milik Na ini diserahkan kepada Cl dan Cl menerima elektron dari Na. Ketika Na melepas 1 elektron, dia berubah menjadi ion positif, begitu kan? Dan Cl ketika menerima elektron, dia berubah menjadi ion negatif. Nah, karena keduanya Na ini melepas 1 elektron dan elektronnya diterima oleh Cl, sehingga keduanya akhirnya terikat. Nah, dan terbentuklah senyawa NaCl. Bagaimana? Bisa dipahami? Atau kita contoh lagi satu lagi? Oke, boleh. Nah, sekarang ini kita akan mencoba menggambarkan pembentukan ikatan ion pada MgCl2. Kita cek dulu Mg. Cl tadi jelas ya, non logam ya. Ingat, Mg apakah logam? Kita lihat Mg di mana letaknya. Nah, ini. Ya, ini logam juga. Ini logam semua, di sini logam ya. Sehingga ikatan yang terbentuk antara unsur logam dengan non logam adalah ikatan kimia. Mg Cl, Mg berapa nomor atomnya? Mg 12, Cl 17. Kita cari konfigurasinya. Mg 2, L nya 8, M nya 2. Nah, elektron valensi Mg 2, sehingga dia harus melepas berapa? Melepas 2 elektron valensi. Cl, K kita isi 2, L kita isi 8, M kita isi 7. Elektron valensinya adalah 7. Berarti dia membutuhkan berapa supaya bisa oktet? Iya, dia hanya membutuhkan 1. Nah, kita lihat, Bu, kok begitu? Nah, yang satu harus melepas 2, tapi yang satu hanya membutuhkan 1. Bagaimana? Tidak cocok. Yang satu harus melepas 2, tapi Cl bilang saya hanya butuh 1 loh Mg. Mg nya bilang, lah tapi saya harus melepas 2 loh LCl. Kalau saya tidak melepas 2, saya tidak bisa oktet. Si Cl juga bilang, lah saya butuhnya 1. Ayo coba dipikir supaya saya ini 2 elektron saya ini bisa ditampung gimana. Nah, Cl ternyata punya pemikiran. Nah, sebentar, kita tulis saja dulu. Rumus Lewisnya ya. Sini. Mg berapa jumlah elektron valensinya? 2. 1, 2. Ditambah Cl berapa jumlah elektron valensinya? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kembali ke perdebatan antara Mg dengan Cl tadi. Mg harus melepas 2 ini, yang 2 ini harus dia lepas supaya dia nanti oktet ya. Sedangkan Cl dia hanya butuh 1. Nah, supaya nanti dia oktet.
Nah, bagaimana nih caranya ya supaya elektron yang dua ini bisa ditampung? Cl punya pemikiran. Sebentar GMG, tak panggilkan temenku ya. Nah, kamu diam di sini dulu, tak panggilkan temenku CL yang satunya. Nah, CL memanggil temannya yang satunya lagi. Nah, yang sama, yang elektron valensinya juga 7. Wah, kamu pinter. Nah, kalau seperti ini kan elektronku bisa ku lepas semua. Yang satu untuk MuCl, nah, dan yang satu untuk MuCl. Nah, bagaimana? Pas kan? Nah, Mg setelah melepas 2 elektron menjadi ion Mg2 positif. Dan Cl, nah, Cl kan menerima 1 ya, sehingga Cl negatif 1. Karena Cl-nya ada 2 di sini. Nah, karena Mg dan Cl ini saling melepas dan saling menerima elektron, mereka terikat menjadi satu senyawa, yaitu MgCl2. Nah, 2-nya ditulis pakai angka indeks di sini. Nah, inilah proses pembentukan ikatan ion. Bagaimana anak-anak? Nah, kalau belum paham, nanti boleh diulang lagi ya. Nah, diulang lagi, pelan-pelan, dipelajari supaya lebih paham. Jangan patah semangat terlalu cepat. Baru lihat sekali, tidak paham, sudah ditinggal. Tidak seperti itu. Jadi, diulangi lagi, sampai, oh iya ternyata begini. Nah, kita sudah selesai pada ikatan ion. Kita akan lanjut ke video terakhir, yaitu ikatan kovalen. Videonya saya putus sampai di sini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.